Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul adzim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi bersama saya Mimi Jamilah Mahya dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawaddah Warahmah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munir, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah tentunya, wa sirajan munira dan sebagai cahaya yang menerangi alam semesta. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ibarat cahaya matahari yang menerangi alam semesta, sehingga cahaya yang menerangi alam semesta itu memberikan manfaat, memberikan cinta, memberikan kesejukan, memberikan kehangatan yang luar biasa kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Sehingga dengan cahaya yang terpancar dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menyerap cahaya tersebut. Mudah-mudahan dengan bekal cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dengan mudah bagi kita untuk senantiasa meneladani kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan cahaya ilmu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya mengenai bagaimana sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan wa kana khuluquhu al-Qur'an, dan adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Al-Quran memiliki pancaran mutiara, pancaran intan berlian yang menerangi, yang memberikan pancaran di setiap sudutnya. Begitupun akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
hampir di setiap sisi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cahaya pencerahan, memberikan sebuah keteladanan yang indah kepada kita semuanya. Untuk itu, betapa idealnya kita jika kita mampu meniru akhlak dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar meneladani, menyelami lautan keteladanan yang ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Wabil khusus bagaimana keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ekspresi cinta, ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekspresi ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh berupa teladan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sebagai manusia biasa tidak mampu meniru akhlak pribadi Rasulullah 100%. Namun paling tidak, seberapapun yang kita mampu untuk bisa mencontoh kehidupan Rasulullah, untuk bisa mencontoh kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itu akan menjadi cahaya yang menerangi segala kehidupan kita, di mana cahaya itu kita serap dari akhlak dan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam hal ibadah tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu hebatnya, begitu luar biasanya, sampai-sampai digambarkan mengenai ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam sunnah Rasul bahwa Rasulullah seringkali didapati kakinya bengkak-bengkak karena terlalu seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk berzikir begitu lama untuk bertafakur, merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan keteladanannya dalam kesabaran beliau, dalam keuletan beliau, dalam ketabahan beliau di dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia dakwah. Tentu apa yang dialami oleh Rasulullah, berbagai macam kesulitan, berbagai macam ejekan, berbagai macam hinaan, berbagai macam penderitaan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi refleksi bagi kita, akan menjadi cermin bagi setiap kita, wabil khusus bagi setiap pendidik, bahwa di setiap jalan dakwah, di setiap usaha kita untuk menggapai keridhaan Allah, pasti akan menemui berbagai macam tantangan dan rintangan. Dan tentu untuk bisa kita menghibur diri kita sebagai seorang pendidik,
dalam rangka menghadapi berbagai macam tantangan dakwah, dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, bagaimana kita, wabil khusus sebagai orang tua, betapa beratnya untuk mendidik anak-anak kita, yang terkadang kita sering menghadapi anak-anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya, yang berlaku tidak sopan, dan terkadang seringkali menentang perintah atau apapun yang kita minta kepada anak-anak kita. Namun Rasulullah telah memberikan keteladanan yang luar biasa, yaitu kesabaran yang indah. Alangkah idealnya bagi kita jika kita mampu meniru seberapa persen pun yang kita mampu untuk meniru jiwa kesabaran, jiwa maaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi kebrutalan, ketidaksopanan, dan segala macam tingkah laku yang menyakitkan dalam beliau menghadapi kaumnya. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang tua, di mana tantangan yang kita dapati ini jauh lebih kecil dibanding apa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang anak yang pada saat itu, dikala Rasulullah dan para sahabat sedang melakukan sholat, tiba-tiba ada yang bersin di antara salah satu jamaah. Maka ada seorang anak kecil yang mengucapkan yarhamukallah di tengah-tengah sholat, semoga Allah menyayangi kamu. Maka di antara salah satu sahabat ada yang berusaha menepuk-nepukkan tangannya untuk berusaha menegur anak tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dekati anak tersebut dan menegurnya secara lemah lembut. Tidak sepatutnya kamu berbicara di dalam sholat kecuali dengan mengucapkan tasbih dan takbir. Maka sang anak pun merasa betapa lembutnya pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin ini adalah cerminan bagi kita agar kita senantiasa memperlakukan anak-anak kita dengan penuh kelembutan, menegur mereka dengan bijaksana, menegur mereka dengan penuh kasih sayang, sehingga apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, insya Allah dengan mudah diterima oleh anak-anak kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada kalanya di dalam perjalanan dakwah kita akan menghadapi berbagai macam tantangan yang kadangkala menyakitkan. Namun jika kita bercermin kepada apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah dakwah, tentu apa yang kita hadapi tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan betapa sulitnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang dari keluarga beliau, datang dari paman beliau sendiri. Padahal betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin memberikan hidayah, sangat ingin memberikan pencerahan kepada mereka. Betapa Rasulullah ingin bahwa keluarga Rasulullah menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghibur beliau dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya
kamu tak akan pernah bisa memberikan hidayah, kamu tak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, itu artinya betapa mahalnya harga sebuah hidayah. Bahkan seandainya kita memiliki uang pun kita bisa membeli hidayah, tapi hidayah itu sungguh tak mampu dibeli. Hidayah itu adalah milik Allah semata. Hidayah itu adalah kehendak Allah semata. Dan Allah memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Ia cintai, kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan ikuti segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya akhlak dan pribadi Rasulullah SAW dalam hal memberikan keteladanan dengan nilai-nilai kesederhanaan, dengan nilai-nilai kezuhudan. Rasulullah SAW adalah teladan yang sungguh tidak ada bandingannya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwa sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Padahal digambarkan kalau seandainya saja Rasulullah mau, Rasulullah bisa saja mengenyangkan perutnya. Tetapi Rasulullah SAW lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Bila ada orang yang meminta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah tidak memberi. Itu artinya betapa Rasulullah SAW sifat kedermawanannya itu seperti laksana matahari yang senantiasa memberikan manfaat yang banyak kepada manusia, kepada umatnya. Rasulullah memberikan segalanya yang ia miliki, baik itu berupa nilai materi ataupun hal-hal yang sifatnya non materi. Rasulullah telah memberikan, mencurahkan seluruh energinya untuk perjuangan dakwah kepada umatnya. Rasulullah telah memberikan seluruh ilmunya kepada umatnya, telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan hikmah kepada para sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, dalam segi keilmuan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW diibaratkan seperti lautan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bahkan disebutkan, ana madinatul ilmi, aku adalah kotanya ilmu pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepada Rasulullah SAW. Bahkan tak hanya ilmu, Rasulullah telah diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu
Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar adalah nikmat yang tidak terhingga. Bahkan Al-Kautsar juga bisa diartikan sebagai telaga Kautsar, di mana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan gelas-gelas yang terbuat dari perak yang banyaknya sebanyak planet-planet yang ada di ruang angkasa. Di mana gelas-gelas itu adalah diberikan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa minum dari telaga Kautsar yang Allah sediakan untuk Rasulullah dan umatnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat materi maupun non-materi, baik nikmat ilmu maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setiap apa yang dicontohkan dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita teladani dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi manusia ideal sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita sedikit banyak bisa meniru pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyerap cahaya yang ada pada pribadi Rasulullah, bisa menyerap cahaya ilmu pengetahuan, cahaya hikmah, cahaya kepribadian, cahaya kebaikan yang ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan akhlak yang kita tanamkan kepada anak-anak kita bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, baik oleh anak-anak kita, keluarga kita, anak didik kita, dan siapapun. Kita bisa menjadi cahaya yang menerangi, paling tidak di seluruh lingkungan masyarakat kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, tinggal berapa menit lagi? 2 menit. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika diibaratkan Rasulullah adalah mentari yang memberikan cahaya yang begitu dahsyat kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya memberikan cahaya, tak hanya memberikan nilai kasih sayang kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, bahkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, keberadaan Rasulullah, diciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmah, sebagai pemberi cinta dan kasih sayang yang dirasakan oleh segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan suatu saat diceritakan seekor unta pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penderitaannya, tentang keluh kesahnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelembutan dan kasih sayang kepada unta tersebut. Itu artinya betapa indahnya pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau memberikan kehangatan, memberikan cinta pada segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.